Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja di sini saya sebagai kelompok 8 yang bertugas untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan dulu nama kelompok kami. Saya sendiri atas nama Iklimah Auliatil Jannah sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Dan untuk penyaji kedua atas nama Aufia Naimah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun dengan hasil observasi anak bernama Balkis Martalia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan bahasa anak, di mana perkembangan bahasa anak ini adalah suatu aspek dalam tahapan perkembangan anak yang dapat diapresiasikan melalui pemikiran atau menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan keaktivitasan anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dan dapat digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan melalui bahasa, dapat menerima pikiran dan perasaan orang lain. Perkembangan bahasa dimulai sejak bayi, di mana kemampuan berbahasa bagi anak usia dini ini bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Konteks perkembangan bahasa anak yaitu ada 4. Yang pertama, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dini. Dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak di sini, guru atau tutor harus menggunakan metode yang dapat menstimulasi anak dengan cara bervariasi. Bahasa itu adalah sarana untuk berkomunikasi atau kemampuan anak untuk berkomunikasi. Adapun faktor-faktor perkembangan bahasa ada 5. Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua, intelijensi atau tingkat kecerdasan. Yang ketiga, status sosial. Yang keempat, jenis kelamin. Dan yang kelima, hubungan keluarga. Dan stimulus perkembangan bahasa anak ada 5. Yang pertama adalah berbicara pada bayi atau pada anak. Yang kedua, beri contoh bahasa yang baik. Yang ketiga, berikan detail kata atau bahasa yang digunakan. Yang keempat, berikan bantuan kata-kata ketika anak sulit mengungkapkan ide atau perasaannya. Dan yang kelima, ulangi apa yang dikatakan oleh anak. Mungkin hanya ini yang dapat penyaji pertama sampaikan. Langsung saja saya serahkan kepada penyaji kedua atas nama Aufia Naimah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Iklimah, yaitu hasil observasi. Yang pertama, memahami bahasa anak. Apakah Balkis mengerti beberapa perintah secara bersamaan, misalnya disuruh bernyanyi atau bercerita? Iya, Balkis mengerti terhadap beberapa perintah yang disuruh secara bersamaan dan langsung direspon baik oleh Balkis. Apakah Balkis dapat memahami aturan dalam satu permainan seperti halnya pos tapos dan lain sebagainya? Iya, Balkis dapat memahaminya dengan cepat karena terbiasa berbahasa dari kecil. Oleh karena itu, Balkis cepat dipahaminya. Apakah Balkis senang dan menghargai bacaan? Iya, Balkis sangat senang jika mendengarkan suatu cerita, namun dia tidak terlalu senang jika harus menceritakan kepada orang lain. Apa Balkis bisa menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap, pokok kalimat, predikat, keterangan? Tidak, Balkis tidak bisa menyusun sebuah kalimat tersebut. Apakah Balkis memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain?
Iya, bahkan Balkis dapat mengekspresikan apa yang dilihatnya dengan bahasanya sendiri, bahkan dapat mengekspresikan sebuah pengalaman-pengalaman yang dilihatnya, dan terkadang mengajarkan orang yang di sekitarnya untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut. Hambatan dalam perkembangan bahasa. Tidak ada hambatan yang terlalu serius, hanya saja Balkis ini terkadang tidak mau melakukan apapun yang diperintahkan jikalau sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dan jika ada dalam kondisi ini, Balkis menjadi anak yang pemalas dan tidak mengikuti apapun yang disuruh. Misalnya disuruh bernyanyi, Balkis jadi tidak mau bernyanyi. Jadi hambatan Balkis hanya sesuai dengan kondisi hatinya, mood kurang baik. Yang terakhir yaitu stimulasi yang digunakan untuk melatih perkembangan bahasa. Sejak anak belajar bernyanyi bersama, selain membaca, menyanyi juga bisa mencegah gangguan bicara pada anak. Ada banyak sekali kata-kata baru yang bisa dipelajari anak dalam satu lagu. Guru dan orang tua juga bisa menambah sedikit gerakan tarian untuk melatih kemampuan gerak anak. Tak hanya kemampuan gerak, belajar bernyanyi juga mengasah kemampuan menghafal, mendengar, serta mengekspresikan ide kata-kata. Membaca buku cerita atau dongeng anak. Membacakan buku pada anak dengan mencegah anak terlambat bicara. Pasalnya, saat membaca, orang tua bisa menstimulasi anak dengan pertanyaan atau diskusi sederhana tentang cerita buku. Melatih komunikasi dua arah dengan anak. Mengajak anak berbicara sangatlah penting untuk mencegah speech delay pada anak. Sering mengajak anak ngobrol sejak dini dapat memicu keberanian anak untuk berbicara. Selain itu, merespon anak bicara juga bisa jadi cara mencegah gangguan bicara pada anak. Bermain permainan sederhana bersama anak, meluangkan waktu untuk bermain bersama anak juga dapat mencegah anak terlambat bicara. Saat bermain, orang tua juga bisa mengajak anak berdiskusi sederhana tentang mainan anak maupun membuat cerita dari permainan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan.